Jadi ini pertanyaannya tentang Ya'juj Ma'juj. Katanya Ya'juj Ma'juj itu memakan semua makanan gitu ya. Jadi itu pahamnya itu adalah kalau nanti ketika sudah di akhir ini, ya, itu orang tidak lagi mengindahkan Al-Quran. Akibat apa? Sekarang yang kalah perang, kalah perang dengan Dajjal yang tinggal seperti itu, maka tinggallah orang-orang yang dia meninggalkan Al-Quran, tidak percaya lagi, dan hukum-hukum Al-Quran itu ditinggalkan. Padahal di Al-Quran nggak diperintahkan agar makan oleh kalian yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. Halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah setan itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ini semua dilanggar oleh Ya'juj Ma'juj. Nah, ini Ya'juj Ma'jujnya ya, dalam manusia juga. Nah, iya, ya. Tapi kapan itu kok sekarang orang masih bisa memisahkan kan, ini halal, ini enggak. Nanti akhirnya akan begitu, enggak peduli lagi dengan makanan itu dari mana, zatnya bagaimana, asalnya dari mana, enggak peduli lagi, makan semua. Yang penting enak, yang penting ikuti nafsu. Ini kerjaan Ya'juj Ma'juj. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa dia turun dari tempat yang tinggi itu mengikuti kedudukan, kedudukan seorang yang menuntut haknya. Masing-masing manusia itu menuntut haknya pada waktu itu. Jadi begitulah keadaannya. Terus sudah terjawab? Yang pertanyaan kedua, Dajjal dalam yang dikisahkan orang tua dulu, Dajjal sedalam laut tapi sebetis Dajjal itu. Jadi wujudnya begitu besar. Karena Dajjal itu adalah iblis, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang mata ini. Jadi dia itulah dia yang merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia yang banyak itu. Jadi semua besar itu karena perbuatannya besar itu, ramai pengikutnya. Jadi yang dianya yang besar itu tidak bisa nampak, dalam arti kalau dia berada di daerah kita ini, tenggelam kita ini semua. Itu tadi udah saya jelasin ya sekali. Artinya kita dalam menghadap ke Allah itu kesulitan. Itulah yang dikatakan dukhon itu. Sehingga sulit sekali untuk kita ini nggak ada sebab apa kok berat kali saya untuk menghadapnya. Itu merata di daerah itu, begitu. Nah, jadi sekarang kita tinggal perangnya sendiri-sendiri ini. Jadi kalau orang nggak memahami, yang bertahan dia dengan hadis itu harus begini begitu, dia akan tertinggal. Menjadi ujian bagi orang-orang yang sudah duluan berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu itu dia tunduk hatinya kepada Allah, tidak ada penyakit hati, insya Allah tetap lurus, tetap akan percaya dan yakin. Malah bertambah yakinnya. InsyaAllah.